Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amari Saura Sabika dengan NPM 21200110081 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur kelas A. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan kelas V41 dengan dosen pengempu Ibu Dian Indriani, SPD. Akan ada 5 pembahasan yang akan saya tampilkan di video ini. Di antaranya adalah yang pertama, kuesioner dengan 2 variabel yaitu variabel X dan Y beserta sebarannya. Yang kedua, menguji data kuesioner dengan uji validitas. Yang ketiga, menguji data kuesioner dengan uji reliabilitas. Yang keempat, menguji data kuesioner dengan uji normalitas. Dan yang kelima, menguji data kuesioner dengan uji hipotesis dengan uji regresi. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu kuesioner dengan 2 variabel yaitu variabel X dan Y. Judul kuesioner yang saya buat adalah pengaruh metode belajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Yang menjadi variabel X yaitu pengaruh metode belajar dan yang menjadi variabel Y yaitu peningkatan prestasi mahasiswa. Dengan responden sebanyak 30 dan merupakan mahasiswa dari Prodi MSDMA angkatan 2021. Berikut daftar pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Apakah Anda setuju jika harus membuat catatan selama kelas berlangsung? 2. Apakah Anda hanya mendengarkan selama kelas berlangsung? 3. Apakah Anda setuju jika harus belajar sebelum kuliah berlangsung? 4. Apakah Anda setuju belajar hanya dari materi yang diberikan oleh dosen? 5. Apakah Anda merasa lebih memahami materi ketika Anda catat? 6. Apakah Anda merasa dapat memahami materi ketika Anda menyimak tanpa harus mencatatnya? 7. Apakah Anda merasa siap mengikuti kelas ketika Anda sudah belajar sebelum kelas dimulai? 8. Apakah Anda merasa lebih mudah memahami materi ketika Anda membahasnya bersama teman-teman dari kuesioner yang sudah saya buat dan menyebarkannya ke 30 responden menghasilkan data sebagai berikut. Dan data ini kemudian akan dipakai untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, dan uji hipotesis dengan uji regresi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan uji validitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan dengan cara copy paste data yang ada di Excel, lalu dipindahkan ke dalam SPSS di bagian data di variable view, lalu ubah nama menjadi soal 1X sampai soal 8Y. X dan Y menandakan variabel X dan variabel Y. Ubah desimal menjadi 0 dan ubah measure menjadi. Dan sebelum menguji validitas, harus menghitung jumlah dari setiap variabel terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, klik transform, compute variable, lalu isi target variabel dengan total variabel X atau total X, dan isi tabel numeric expression dengan soal 1X sampai soal 4X, lalu klik OK. Sama halnya untuk total variabel Y. Isi target variabel dengan total Y dan isi tabel numeric expression dengan soal 5Y sampai soal 8Y. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan data view seperti ini. Setelah mendapatkan total variabel X dan Y, lanjut untuk menguji data validitas variabel X dengan cara yang pertama, klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Selanjutnya, pindahkan soal nomor 1 variabel X sampai soal nomor 4 variabel X serta total dari variabel X ke dalam tabel variables. Klik Person, Two-tailed, dan flag Significant Correlation, lalu klik OK. Setelah klik OK tadi, maka akan menghasilkan tabel correlation seperti berikut. Selanjutnya adalah menguji data validitas variabel Y dengan cara yang sama dengan menguji validitas variabel X tadi, yaitu yang pertama, klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Selanjutnya, pindahkan soal nomor 5 variabel Y sampai dengan soal nomor 8 variabel Y beserta total variabel Y ke dalam tabel variables. Klik Pearson, Two-tailed, dan flag Significant Correlation, lalu klik OK. Dan setelah klik OK tadi, maka akan menghasilkan tabel correlation seperti berikut ini. Jadi, hasil dari uji validitas variabel X dan Y di atas menyatakan hasil sebagai berikut. Dari data di atas diketahui semua itemnya valid, baik variabel X maupun Y.
Hal ini ditujukan oleh nilai percent correlation R hitung setiap item lebih besar dari nilai R table. Adapun nilai R table untuk N sama dengan 30 dikurang 2 mendapatkan DF 28 dan signifikasi 0,05 adalah 0,361007. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai sig to tilt yang lebih kecil dari 0,05. Pembahasan yang kedua adalah uji reliabilitas. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya adalah uji reliabilitas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu pindahkan soal 1X sampai soal 8Y kecuali total X dan total Y ke dalam table items. Lalu pilih model alpha, lalu klik OK. Setelah klik OK tadi, maka akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Jadi, hasil dari uji reliabilitas di atas dinyatakan hasil sebagai berikut. Instrumen penelitian data dua variabel ini reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbunch alpha yang lebih besar dari 0,7. Nilai Cronbunch alpha sebagaimana ditunjukkan dalam tabel reliability statistik adalah 0,706. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dari dua variabel yaitu variabel X dan Y ini memenuhi kriteria valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk penggalian data dalam rangka generalisasi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah uji normalitas. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya adalah uji normalitas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, Regression, lalu Linear. Setelah itu terdapat dua kolom yaitu dependent dan independent. Dependent adalah faktor yang dipengaruhi dan independent adalah faktor yang mempengaruhi. Lalu pindahkan total variabel X ke dalam kolom independent karena variabel X merupakan faktor yang mempengaruhi. Dan masukkan total variabel Y ke dalam kolom dependent karena variabel Y merupakan faktor yang dipengaruhi. Setelah itu klik Save. Lalu checklist unstandardized pada bagian residuals. Checklist include the covariance matrix, lalu continue, lalu OK. Setelah itu nanti akan keluar output, diabaikan saja dengan cara klik minimize. Selanjutnya, klik analyze, klik descriptive statistic, lalu explore. Setelah itu, pindahkan unstandardized ke dalam kolom dependent list. Selanjutnya adalah klik plots, klik normality plots with task, klik continue, lalu OK. Maka akan menghasilkan tabel dengan nama test of normality. Jadi, dari uji normalitas di atas menyatakan hasil sebagai berikut. Pada tabel test of normality dapat dilihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov nilai signifikasinya sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan pada bagian Shapiro-Wilk nilai signifikasinya sebesar 0,911 yang juga berarti lebih besar dari 0,05 yang menandakan data ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji yang terakhir adalah uji hipotesis dengan uji regresi. Di sini tertera uji hipotesis H0 merupakan tidak terdapat pengaruh antara metode belajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan HA terdapat pengaruh antara metode belajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Langkah-langkah untuk uji regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, Regression, dan Linear. Setelah itu, terdapat dua kolom yaitu dependent dan independent. Dependent adalah faktor yang dipengaruhi dan independent adalah faktor yang mempengaruhi. Lalu pindahkan total X ke dalam kolom independent dan total Y ke dalam kolom dependent. Setelah itu, hilangkan checklist unstandardized pada bagian residuals. Lalu continue, lalu OK. Maka akan menghasilkan tabel model summary untuk uji regresi dan tabel koefisien untuk hasil hipotesis. Jadi, dari uji regresi menyatakan hasil sebagai berikut. Pada bagian R-square pada tabel di atas menunjukkan hasil angka sebesar 0,345 yang kalau diubah dalam bentuk persen maka akan menjadi 34,5% atau dibulatkan menjadi 35% yang artinya sebesar 35% variabel X mempengaruhi variabel Y. Dan dari uji hipotesis menyatakan hasil sebagai berikut.
Dilihat dari tabel berikut, terlihat nilai sigma sebesar 0,01, yang artinya 0,01 lebih kecil dari 0,05. Dan dapat dilihat terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak. Sekian video dan paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.